Selamat datang kembali. Kali ini kita dapat permintaan yang topiknya, wah, dalam sekali ya, benar-benar fundamental. Anda bertanya tentang fungsi, peran, dan kedudukan Al-Quran bagi kita, manusia, bukan cuma di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Dan yang paling Anda garis bawahi, yang sepertinya paling membuat Anda penasaran, adalah gagasan bahwa Al-Quran kelak akan menjadi saksi, bahkan hakim atas kita. Hmm, Ini ide yang cukup berat ya. Mendengar kata saksi dan hakim saja sudah membuat kita sedikit, merinding. Nah, untuk membahas ini, sumber kita bukan artikel atau buku tafsir, tapi langsung ke sumber utamanya, Al-Quran itu sendiri. Jadi, yuk kita coba lihat bareng-bareng apa sih yang Al-Quran katakan tentang dirinya? Gimana ia memperkenalkan perannya ke kita? Tepat sekali. Dan ini pendekatan yang paling esensial. Sebelum kita mendengar apa kata orang tentang Al-Quran, mari kita dengar dulu apa kata Al-Quran tentang dirinya sendiri. Dan Anda benar, gagasan Al-Quran sebagai saksi di akhirat itu sangat kuat. Tapi kerangka yang diberikan Al-Quran itu sangat adil. Supaya ia bisa menjadi saksi yang adil di akhir nanti, ia harus jadi petunjuk yang super jelas di awal. Keduanya itu dua sisi dari koin yang sama. Nah, itu dia koneksinya. Jadi, untuk sampai ke peran sebagai hakim, kita harus mundur dulu ke perannya sebagai pemandu. Oke, kalau begitu mari kita mulai dari sana. Di mana Al-Quran pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai pemandu? Kita bisa langsung buka lembaran-lembaran awal, surah kedua, Al-Baqarah, ayat kedua. Ayat ini seperti sebuah pernyataan misi, sebuah, headline untuk keseluruhan kitab. Bunyinya, "Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin." Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oke, dua hal langsung menonjol di sini. Pertama, tidak ada keraguan padanya. Sebuah klaim kepercayaan diri yang luar biasa ya. Kedua, dan ini yang menarik, ia adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kenapa ada syarat itu? Bukankah seharusnya petunjuk itu untuk semua orang terlepas dari kondisi spiritual mereka? Kenapa harus bertakwa dulu baru bisa dapat petunjuk? Pertanyaan yang sangat krusial. Dan ini menunjukkan betapa interaktifnya Al-Quran. Ia bukanlah buku manual yang pasif, gitu. Syarat takwa ini bisa kita analogikan seperti ini. Bayangkan Al-Quran itu adalah cahaya yang sangat terang. Cahaya itu menyinari semua orang tanpa terkecuali. Namun agar seseorang bisa benar-benar melihat dengan jelas pakai cahaya itu, matanya harus terbuka dan bersih. Nah, takwa yang secara sederhana berarti kesadaran akan Tuhan, keinginan untuk menjaga diri dari keburukan, itu adalah kondisi mata yang terbuka dan bersih tadi. Tanpa kesadaran dan niat baik itu, cahayanya mungkin hanya akan menyilaukan atau bahkan diabaikan sama sekali. Jadi petunjuknya ada untuk semua, tapi efektivitasnya tergantung Kesiapan kita. kesiapan kita untuk menerimanya. Masuk akal. Tapi terkadang masalahnya bukan cuma soal kesiapan kan, tapi juga soal penyakit. Kadang hati kita ragu, cemas, atau penuh hal-hal negatif lain yang menghalangi kita, bahkan untuk sekedar ingin mencari petunjuk. Apa Al-Quran juga punya peran buat mengatasi penyakit ini? Anda menyentuh fungsi lain yang mendahului petunjuk itu sendiri. Sebelum menjadi huda atau petunjuk, Al-Quran memperkenalkan dirinya sebagai Asy-Syifa, sang penyembuh atau penawar. Di surat Al-Isra ayat 82 disebutkan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin." Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Perhatikan, kata yang dipakai itu syifa, penawar. Ini bukan obat untuk penyakit fisik ya, melainkan untuk penyakit spiritual. Kesombongan, keraguan, kebencian, kecemasan. Al-Quran berfungsi membersihkan lensa hati kita dulu. Nah, setelah hati mulai bersih dan sehat karena penawar atau syifa ini, barulah ia menjadi reseptif dan mampu menyerap petunjuk, huda, secara maksimal. Wow, jadi ada urutannya. Disembuhkan dulu, Syifa, baru kemudian bisa dipandu Huda. Ini seperti dokter yang membersihkan luka pasien sebelum memberinya obat untuk pertumbuhan sel baru. Logis sekali. Oke, jadi hati kita sudah disembuhkan, dan kita sudah pegang peta petunjuk yang jelas. Tapi masalah manusia kan bukan cuma itu. Saya tahu diri saya sendiri, dan jutaan orang lainnya juga begitu. Kita ini pelupa, super pelupa. Kita bisa semangat hari ini, besok sudah lupa karena sibuk sama kerjaan, tagihan, dan jutaan distraksi lainnya. Apakah Al-Quran punya mekanisme untuk mengatasi sifat dasar manusia yang satu ini? tentu saja.
Al-Quran sangat sadar akan kelemahan fundamental manusia ini. Itulah mengapa fungsi utamanya yang ketiga di dunia ini adalah sebagai az-zikr, sang pengingat. Al-Quran secara konsisten menyebut dirinya dengan nama ini. Ia tahu bahwa petunjuk yang diberikan sekali waktu itu nggak akan cukup. Manusia butuh diingatkan lagi dan lagi. Di surah Al-Isra ayat 41, ada penjelasan menarik tentang metode pengingat ini. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani liyadzakkaru. Dan sesungguhnya, dalam Al-Quran ini telah kami sarrafna, jelaskan berulang-ulang, untuk agar mereka mengambil pelajaran. Kata kunci di sini adalah sarrafna. Ini bukan sekedar repetisi atau copy-paste. Artinya adalah kami variasikan atau kami jelaskan dari berbagai sudut pandang. Tunggu, ini menarik. Saya paham tujuannya untuk mengingatkan. Tapi jujur saja ya, bagi sebagian orang, pengulangan kisah yang sama, kisah Nabi Musa misalnya, yang ada di banyak surah, justru bisa terasa, membosankan. Mungkin ada yang berpikir, cerita ini lagi? Gimana Al-Quran mengatasi persepsi bahwa pengulangan ini statis, bukan dinamis? Nah, ini adalah kejeniusan sastra Al-Quran. Pengulangan itu bukanlah repetisi, melainkan reframing. Kayak seorang komposer musik yang punya satu tema utama, tapi yang mainkan dalam berbagai aransemen yang beda untuk membangkitkan emosi yang beda juga. Kisah Nabi Musa saat berhadapan dengan Fir'aun diceritakan di surat Toha, dengan fokus pada dialog dan sisi personal Musa, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad di awal dakwahnya. Tapi kisah yang sama diceritakan di surah Asy-Syu'ara dengan fokus pada arogansi Fir'aun dan para pengikutnya, sebagai peringatan bagi kaum Quraisy. Setiap pengulangan itu sebenarnya adalah sebuah pelajaran baru yang disesuaikan dengan konteks surah tersebut. Jadi, ia adalah pengingat yang dinamis yang selalu memberikan perspektif baru pada cerita yang sudah kita kenal. Seperti sistem notifikasi ilahi. Di tengah ribuan notifikasi dari ponsel yang menarik kita ke urusan duniawi, Al-Quran mencoba mengirimkan notifikasi-notifikasi pengingat, tapi dengan cara yang jauh lebih elegan dan berlapis. Supaya kita tidak lupa dengan perjalanan utama kita. Sebuah sistem yang lengkap, penyembuh, pemandu, sekaligus pengingat. Analogi yang sangat tepat. Ia dirancang untuk menjaga kita tetap di jalur, dengan asumsi bahwa kita akan sering sekali keluar jalur atau berhenti karena lupa. Oke, sistem pemandu di dunia ini terasa sangat komprehensif. Ada Syifa, Huda, dan Zikr. Semuanya disiapkan agar kita punya semua alat yang dibutuhkan. Nah, ini membawa saya kembali ke pertanyaan awal Anda, pertanyaan yang nuansanya jauh lebih berat dan terus terang menakutkan. Apa yang terjadi ketika perjalanan ini berakhir? Bagaimana sebuah penyembuh, pemandu, dan pengingat yang penuh kasih ini bisa bertransformasi menjadi saksi dan hakim yang tanpa kompromi? Transformasi itu adalah konsekuensi logis. Justru karena fungsinya sebagai penyembuh, pemandu, dan pengingat sudah disampaikan dengan begitu sempurna di dunia, maka di akhirat ia menjadi standar keadilan yang mutlak. Tidak ada lagi alasan saya tidak tahu atau saya lupa. Di hari pengadilan, Al-Quran menggambarkan bahwa setiap individu akan diberikan sebuah kitab, catatan amal pribadi yang merekam seluruh hidupnya. Dan gambaran tentang pembukaan kitab ini yang paling jelas dan membuat bulu kuduk berdiri ada di surah Al-Kahf ayat 49. Izinkan saya membacakannya dan coba kita resapi bersama gambarannya. Wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Jeda sejenak. Terjemahannya, dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Luar biasa, kalimat tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar itu benar-benar menggambarkan tingkat akuntabilitas yang absolut. Ini bukan lagi soal dosa-dosa besar yang kita sadari, ini mencakup kata-kata yang kita anggap sepele, niat di dalam hati yang tidak jadi kita lakukan, pandangan sekilas, semua terekam, tidak ada yang bisa disembunyikan, tidak ada tombol delete. Ini tingkat presisi yang mengerikan sekaligus adil. Tepat sekali. Keadilan dan presisi adalah kuncinya. Dan untuk menegaskan presisi ini lebih jauh lagi, ada ayat lain yang sangat terkenal di surah Az-Zalzalah, ayat 7 dan 8.
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kata zarrah itu sering diterjemahkan sebagai atom atau partikel terkecil yang bisa dibayangkan. Jadi tidak ada perbuatan yang terlalu remeh untuk dicatat dan ditimbang. Oke, jadi kitab catatan amal ini sangat detail. Lalu, di mana peran Al-Quran dalam proses ini? Apakah dia berbicara di pengadilan itu dan bersaksi, orang ini dulu tidak pernah membacaku, gitu? Bukan begitu cara kerjanya. Al-Quran bukanlah saksi dalam artian harfiah seperti saksi di pengadilan manusia. Perannya lebih fundamental. Ia adalah standar kebenaran itu sendiri. Ia adalah hujah, bukti atau argumen yang tak terbantahkan. Bayangkan seperti ini. Kitab catatan amal kita itu lembar jawaban ujian kita. Dan Al-Quran adalah kunci jawabannya. Saat lembar jawaban kita dibuka, ia akan dicocokkan dengan kunci jawaban itu, ayat per ayat. Perbuatan kita akan ditimbang, dan timbangannya, standar nilainya, adalah ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi, ia bersaksi bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberadaannya sebagai tolok ukur kebenaran yang sudah disampaikan sebelumnya. Ia menjadi bukti yang memberatkan kita jika kita abaikan, atau bukti yang membela kita jika kita ikuti. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan ini, kita berangkat dari sebuah pertanyaan yang berat tentang Al-Quran sebagai hakim. Tapi kita melihat bahwa untuk menjadi hakim yang adil, ia harus lebih dulu menjadi Syifa, sang penyembuh hati, lalu menjadi Huda, sang pemandu yang jelas, dan menjadi Dzikr, sang pengingat yang tak kenal lelah. Perannya di akhirat adalah puncak dan konsekuensi logis dari perannya di dunia. Semuanya terhubung dengan sangat rapi. Benar sekali. Peran di dunia adalah fase persiapan dan pembuktian cinta, sementara peran di akhirat adalah fase pertanggungjawaban dan konsekuensi. Dan pemahaman ini seharusnya membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan lebih dalam. Jika kita benar-benar menyadari bahwa kitab yang sama yang kita pegang hari ini akan menjadi standar penilaian kita nanti, ini seharusnya mengubah total cara kita berinteraksi dengannya. Gimana maksudnya? Pertanyaan yang muncul di benak kita setiap hari bukan lagi sekedar apakah saya sudah membaca Al-Quran hari ini atau sudah berapa juz yang saya selesaikan. Itu adalah pertanyaan tentang kuantitas. Pemahaman ini mendorong kita ke pertanyaan yang jauh lebih menusuk dan kualitatif. Yaitu, Pertanyaannya menjadi, bagaimana jika setiap ayat yang saya baca sesungguhnya juga sedang membaca diri saya? membaca diri saya maksudnya gimana? Ia bukan lagi sekedar teks pasif di atas kertas yang kita analisis, kita tafsirkan, atau kita nilai keindahannya. Sebaliknya, ia adalah sebuah cermin aktif yang hidup. Saat kita membaca ayat tentang kejujuran, pada saat yang sama, ayat itu sedang membaca dan mengukur tingkat kejujuran kita dalam transaksi bisnis kemarin. Saat kita membaca ayat tentang pentingnya menahan amarah, ayat itu sedang membaca bagaimana reaksi kita di tengah kemacetan tadi pagi. Saat kita membaca tentang memaafkan, ayat itu sedang membaca dendam yang masih kita simpan di dalam hati. Jadi interaksinya berubah dari monolog menjadi dialog? Tepat. Sebuah dialog pertanggungjawaban yang sunyi dan sangat personal antara kita dan firman-Nya. Dan rekaman lengkap dari dialog sunyi inilah yang sepertinya akan diputar ulang secara gamblang di kemudian hari saat kitab catatan amal kita dibuka untuk semua orang.